bahwa situasi kepolisian ini ibarat membangun rumah, Pak. Dari fondasi, Bu, sampai atap ini udah hancur, Bu. Udah istilahnya udah nggak layak pakai. Ya, menurut observasi saya. Dari fondasi, kenapa? Dari fondasi ini, dari hukumnya aja, hukum ini undang-undang. Jadi polisi ini kan bergerak berdasarkan undang-undang dulu nih. Aparat penegak hukum jalan berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu sudah dibikin oleh pemerintah untuk menekan rakyat, ya, dan tidak ada memberikan sanksi kepada penguasa atau aparat ketika mereka melakukan kesalahan. Ini jeleknya udah di sini dulu. Berarti hukumnya aja, undang-undangnya aja, itu sudah dari awal tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh, yes, Bu, ya. Contoh nih, Bu. Kalau ada polisi nangkep kita, ibu ditangkap tiba-tiba datang, ditangkap dibilang, wah ibu maling gini. Belum diperiksa, belum apa, ibu dijeblosin dulu. Ditahan dulu, dia berhak menahan ibu 60 hari. Ya, di kepolisian aja nih. Dia berhak menahan ibu 60 hari. Mau ibu bilang lakukan atau nggak lakukan, dia tahan. Nah tiba-tiba udah selesai ditahan, dia bilang, aduh sorry Bu, salah tangkap. Ya kan? Nah itu polisi yang nangkep ibu, tidak ada aturan yang mempenalti mereka di undang-undang. Kita udah melihat apa jadinya aparat penegak hukum kalau aparat penegak hukumnya itu ternyata maling. Polisi itu kalau dia dari kepolisian dari awal, dari kecil sampai dia dewasa gede, udah koruptif. Cara pikirannya itu udah tercemar. Jadi percuma, Bu. Di situ nggak akan berubah, nggak akan bisa berubah. Contoh Kapolri sekarang, sebelumnya apa? Kabar Eskrim. Sebelum Kabar Eskrim dia apa? Kapolda Metro. Ya dia bisa aja ada dosa-dosa tertentu, ada janji-janji tertentu, ada konflik. Karena kenapa kita bisa bilang seperti itu? Sambo aja kemarin waktu mau dijadiin tersangka dia marah, dia kan bilang hancem. Saya akan bongkar boroknya Pak Kapolri. Ya saya percaya. Kenapa? Dia kan di propam, polisinya polisi. Kalau orang pada misalnya nih, saya lawyer, nanganin kasus, nggak jalan nih, misalnya kanitnya siapa, kasubitnya siapa, kan pasti saya laporin oknum polisi itu kan. Nah si Ferdi Sambo ini, teman-teman, dia punya borok seluruh polisi di seluruh Indonesia. Jadi mau itu levelnya kopral, mau levelnya kapten, mau levelnya AKBP, kombes, itu semua dia ada. Borok-boroknya dia ada semua. Ya kan? Jadi orang juga nggak berani, karena kenapa? Kapolri sebelum Kapolri pun juga dia jabatan kombes, ya jabatan AKBP di situ kan. Dan dia dulunya juga pasti pernah ada kesalahan. Ya karena borok-borok itulah disimpan di Kadifropam. Ngerti ya? Jadi kalau mereka dari kepolisian akan sulit. Contoh Novel Baswedan, ya kan? Orang bilang Novel bagus katanya di KPK. Tapi ternyata dia punya borok toh. Waktu dia masih di bawah disuruh nembak pedagang sarang burung walet katanya, yang saya baca di media ya di situ. Jadi kan setiap orang nih, setiap oknum ini sengaja nih kayaknya ada sesuatu yang memang disimpan. Kalau sampai suatu saat engkau berkhianat kepada institusi, ya kan, saya hancurin kau gitu loh. Jadi contoh kayak Susno itu kan tadinya juga mau membangkang, ya kan, dia mau ngelawan di situ. Nggak bisa kan dengan cepat langsung dibongkar apa korupsi seolah-olah di Polda Jabar waktu itu pemilihan atau apa tuh, jebret langsung kena, akhirnya langsung dikeluarin, dihentikan. Nah inilah, disinilah dia sudah ada dosa masa lalu. Oke, ini Andi USA Amerika. Good morning, babi halal. Oke, ini mesti pasang video katanya kalau ada tamu, menghormati tamu. Salam babi, makan babi. Salam anti anti jilbab. Anyway, selamat datang Pak Alvin. Anti poligami, Pak. Anti poligami juga. Pokoknya anti pentolan korek deh. Anyway, salam kenal. Welcome to our gang. Anyway, saya dengar tadi Pak Alvin dari Berkeley ya. Saya tetangganya Pak, saya di Silicon Valley. So, welcome. Thank you. Okay. Thank you for joining in. Ini kita gebrek-gebrek kayak orang gila kata mereka, ya kan? Nah, terus
Saya kira-kira lebih sebulan setengah yang lalu saya lihat you punya case di YouTube yang penjemputan paksa tuh. You kan schedule-nya trial on Monday, tapi dijemput paksa seminggu sebelumnya. Gue bilang ini orang gila. Dan Anda berani sekali di pengadilan gebrak-gebrak jaksanya juga hakimnya. Itu saya salut. Terus langsung saya bilang sama Pak Paul ini orang harus diundang. Ini soalnya ini kelihatannya sih seperti saudara kembar Anda di modelnya sama gitu, bulat-bulat gitu ya. Anyway, jadi saya ini kalau ngomong mengenai hukum, saya bukan cuma ngomong, saya udah ngalami di Indonesia. Saya lagi di Surabaya, dipinjemin nama teman mobil baru ya Avanza, ditabrak dari belakang jeter. Nah ini cewek nggak ada SIM, nggak ada BPK, nggak ada SIM, nggak ada ini ya STNK. Diputar. Saya sempat berantem sama polisinya. Saya bilang dia nggak ada apa-apa. Kita dari Amerika kalau nabrak dari belakang itu automatic at fault kan. Jadi saya bilang, kalau dia nggak ada duit, nggak ada SIM, nggak ada surat, ya itu mobilnya tahan aja. Terus dia bilang, kalau saya nahan mobil dia, mobil bapak juga saya tahan. Lah kan gendeng tak Pak? Oh ya sayang ditabrak kok malah saya mau ditahan. Nah itu jadi sejak kejadian itu rencana kita bubar. Rencana saya sama istri kan pengennya pensiun di Surabaya ya, kita beli apartemen gini. Udah bubar deh kalau kasusnya begini. Nah, lihat kepolisian di Indonesia nih ya, contoh soal kasus Jombang ini. Masa sampai 12 truk polisi datang untuk nangkap satu orang. Bisa gendeng kan. Ini kan. Nah terus urusan penangkapan itu bisa semalam gini langsung. Nah, urusan ini UAS ini gimana sampai sekarang masih berkeliaran nih UAS ini. Ya kan? Nggak berani ada yang nangkap. Jadi terus pertanyaan lagi ini hukum Indonesia ini apa ini? Ya kan? Nah terus pertanyaan saya ini kekhawatiran saya nih Muhammad Kece di Makobrimob aja diteplokin tai, apalagi di Nusa Kambangan. Ini udah jadi mangsa, ini bakalan mati di sono. Ya kan? Nah, sekali lagi terima kasih bisa gabung. Mudah-mudahan Pak Alvin bisa bantu kita di Galarua urusan hukum. Ya, jadi puji Tuhan kita bisa ketemu anak Tuhan juga. Jadi tadi lagi ya urusan pengadilan tadi, saya kan udah 40 something years ya di Amerika. Jadi sempat 3-4 kali jadi juri. Jadi acara di pengadilan itu saya udah ngerti banget. Di Indonesia ini kalau kejaksaan itu harus bacain 360 halaman kejaksaan itu gugatannya 360 halaman dibaca. Geblek orang bisa tidur semua kalau dari duty. Di sini kan lawyernya berdiri, ya lawyernya maju ke depan, depan hakim membacakan mengutarakan gugatan-gugatannya gitu ada garis besar. Nanti detailnya kan waktu witness. Di Indonesia ini caranya masih primitif banget. Muhammad Kece itu sampai 365 pages itunya, tuntutannya gila. Anyway, welcome to the club. Hopefully you can help us in Galarua. Thank you very much. God bless. Okay. Thank you. Oke, ini jangan dihabis-habis, ini kita belum sampai Jen Sambo nih. Ya, nanti dulu ya. Kita jangan dimentokin ininya nanti Pak Andi ya. Jangan Pak Robert, oke silakan. Ini untuk mengenal. Lalu Ibu Linda Wonder Woman di Solisoy, Supriyadi. Lalu tanggapan Pak Alvin ya. Silakan Pak Robert. Shalom Ini Pak kita belum sampai ke John sampai, tapi kalian kalau mau langsung masuk nanya to the point aja juga boleh ya. Ini namanya Pak Alvin orangnya asik juga, diajak to the point, bisa langsung nyambung. Nggak pakai pemanasan langsung gaspol. Ya Pak Robert, Amerika. Shalom Pak Paul dan selamat kenal Pak Alvin. Ya kita bersyukur mempunyai seorang pengacara yang berbicara apa adanya dan fakta yang berlaku di negara kita. Memang benar yang sering sudah kita suarakan bahwa hukum di Indonesia adalah hukum bongkar pasang, dan yang mempunyai kekuasaan hukum di Indonesia sebenarnya adalah mereka yang punya uang dan mempunyai pengaruh, sehingga rakyat kecil yang seharusnya benar bisa disalahkan ataupun dihukum seberat-beratnya. Dan kita sudah melihat itu semua. Dan kenapa ini terjadi? Karena
penguasa dan penegak hukum berkolaborasi, dalam arti kata tidak ada hati nurani untuk melihat bahwa keadilan harus ditegakkan. Oleh sebab itu ya kita menyampaikan kepedulian kita untuk kepentingan rakyat yang tidak terwakili. Oleh sebab itu ya saya sangat mengapresiasi hadirnya Pak Alvin ini, karena ya kita banyak tahu banyak pengacara-pengacara yang kondang dan kita kenal secara pribadi juga, seperti Ocek Kaligis misalnya. Tetapi tidak ada lagi hati nurani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang tidak terwakili. Olehnya saya berharap juga masih banyak mungkin pengacara-pengacara seperti Pak Alvin yang akan muncul melalui channel-channel yang ada seperti Pak Paul untuk kita bersama mendobrak pemerintah, karena di sini adalah peraturan yang dibuat-buat oleh pemerintah itu sendiri yang berkompromi dengan pengaruh-pengaruh terhadap orang-orang yang merasa mempunyai kekuasaan, sehingga para koruptor kelas berat mulai dari keluarga Soeharto dan keluarga SBY sampai saat ini tidak terungkap, bahkan ditutup-tutupi. Karena apa? Ya, kekuasaan. Makanya ya kita memang dalam ajaran kita yakin sekali di mana pengaruh uang itu merupakan sumber daripada iblis, di mana banyak sekali orang yang otaknya sudah tertutup sekalipun mereka tahu kebenaran karena uang. Termasuk ya pengacara-pengacara orang-orang percaya, di mana mereka menghafal the money lover is the root of all evils. Tetapi mereka tetap tidak ada hati nurani lagi untuk memperjuangkan keadilan. Dengan konsekuensi ya memang kita akan ditentang oleh orang-orang mungkin dalam gereja kita sendiri atau lingkungan kita, tetapi keadilan itu harus disampaikan. Karena Indonesia ini terus terang bobrok, dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi. Dan siapa lagi yang bisa menyuarakan ini kalau bukan dari kita-kita? Melalui suara-suara, we have to voice out, Pak. Karena selama ini kan dikuasai oleh media-media, dan media-media di dunia ini, khususnya di Indonesia, ya dikuasai oleh media kadrun, apalagi TV One. Kita nggak percaya sama sekali apa yang mereka ini. Dan kalau mereka mengundang orang-orang yang berbicara, ya pasti orang-orang yang mereka tahu itu lemah untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebagaimana ya kalau dari kelompok Kristen atau Katolik, mereka yang bisa berkompromi dengan kadrun. Olehnya, kita bersyukur kalau masih ada orang-orang, khususnya para penguasa yang mendengarkan ini, melihat kebenaran bahwa bukan hanya dengan uang atau kekuasaan kita hidup, tetapi perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Karena takut untuk menyampaikan kebenaran berarti kita berkompromi dengan kejahatan. Oleh sebab itu ya saya berterima kasih di mana kita boleh mendengarkan kesaksian daripada Pak Alvin, dan kita juga mengharapkan mereka yang pernah dipersekusi karena ketidakadilan, termasuk ya sebenarnya Antasari menyampaikan dia akan membuka rahasia bagaimana peran daripada SBY dalam segala kasus-kasus korupsi termasuk Hambalang. Demikian juga Angelina Sondak. Tapi kenyataan sampai saat ini diam. Kenapa? Ya entah itu ancaman atau juga bisa menerima sogok. Nah, kita tidak bisa bodoh-bodohin lagi. Dan Indonesia hukumnya lah itu, sehingga teroris yang seharusnya dihukum mati justru dilepas. Dan mereka yang membiayai ISIS sekalipun tidak ada masalah. Di belakang itu siapa? Penguasa. Dan penguasa ini punya uang nggak? Jelas telah merampok uang rakyat dengan begitu lama sehingga membentuk suatu kekuatan oligarki, dan juga dengan kekuatan kekuasaan uang dan influences daripada para angkatan, mereka bebas untuk melakukan segalanya. Nah, kalau ini tidak terwakil oleh rakyat,
maka Indonesia itu akan hancur, khususnya di dalam persiapan pemilu. Robert, 2024. ditahan Terima jangan kasih. kepanjangan, kita belum Ya, sampai masuk ke silakan. Sambo. Nanti balik ke Sambo lagi soalnya. Boleh, boleh. Ya, silakan. Tapi udah standby aja ya, dengan pohon. Ya. Oke, Bu Linda, Wonder Woman. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Halo. Ya, shalom Pak Alvin. Shalom Bu. Ya, teman-teman di Zoom Pak Paul, malam ini saya adalah orang yang paling berbahagia karena Pak Alvin yang saya cari-cari malam ini sudah muncul di channel Pak Paul Zhang. Ya, mungkin sekedar saya mengingatkan saja bahwa kira-kira bulan Maret itu saya ada menyurat ya ke Pak Alvin, nah dari Galarua, dan sekarang puji Tuhan sudah bisa tersambung dengan Pak Paul, dan saya sangat bahagia sekali Pak Alvin ada di channel ini, Pak. Oke. Baik Bu, makasih Bu. Ya, saya yang sering komen di channel-channel Pak Alvin, LQ Law Firm itu ya Pak. Kalau Bapak baca yang panjang-panjang itu saya Pak, yang nulisnya Pak. Gitu, saya sangat support dan salut sama keberanian Bapak. Dan memang benar bahwa orang jujur itu banyak musuh Pak. Betul, Iya, itu benar. makasih Bu. Ini ada yang saya mau tanya ke Pak Alvin Pak. Tadi kan kalau kita mendengar Pak Alvin ngomong tentang kepolisian ya Pak, nah kita bisa tahu bahwa itu memang tidak lari-lari dari uang. Nah sekarang itu lagi marak-maraknya institusi Polri berbenah. Pertanyaan saya untuk Pak Alvin, apakah institusi ini masih bisa diperbaiki Pak? Kalaupun bisa, dimulai dari mana? Itu pertanyaan saya, Pak. And then kedua, kita udah tahu bahwa di dalam proses hukum itu, uang memegang peranan yang sangat penting. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang pertanyaan saya untuk Pak Alvin ya. Ketika rakyat jelata mengalami sesuatu masalah, ya Pak, kira-kira saran Bapak apa kepada rakyat jelata yang dalam tanda petik mereka tidak mempunyai kekuatan dalam bidang keuangan? Apa yang harus dilakukan itu Pak? Itu aja dulu sementara Pak Alvin, terima kasih. Oke, makasih Bu Linda. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tentang institusi kepolisian. Tadi saya awal udah sempat jelasin bahwa situasi kepolisian ini ibarat membangun rumah Pak. Dari fondasi Bu sampai atap ini udah hancur Bu. Udah istilahnya udah nggak layak pakai. Ya, menurut observasi saya. Dari fondasi, kenapa? Dari fondasi ini, dari hukumnya aja, hukum ini undang-undang. Jadi polisi ini kan bergerak berdasarkan undang-undang dulu nih. Aparat penegak hukum jalan berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu sudah dibikin oleh pemerintah untuk menekan rakyat, ya, dan tidak ada memberikan sanksi kepada penguasa atau aparat ketika mereka melakukan kesalahan. Ini jeleknya udah di sini dulu. Berarti hukumnya aja, undang-undangnya aja, itu sudah dari awal tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh Bu ya, contoh nih Bu, kalau ada polisi nangkep kita, ibu ditangkap tiba-tiba datang, ditangkap dibilang, wah ibu maling gini. Belum diperiksa, belum apa, ibu dijeblosin dulu, ditahan dulu, dia berhak menahan ibu 60 hari. Ya, di kepolisian aja nih, dia berhak menahan ibu 60 hari. Mau ibu bilang lakukan atau nggak lakukan, dia tahan. Nah tiba-tiba udah selesai ditahan, dia bilang, aduh sorry Bu, salah tangkap. Ya kan? Nah itu polisi yang nangkap ibu, tidak ada aturan yang mempenalti mereka di undang-undang. Tidak ada aturan. Sedangkan kalau kita salah memberikan keterangan palsu atau apa, itu ada ancaman pidananya, ancaman penjara. Dia nggak ada Bu. Jadi kalau dia salah nangkap orang, dia salah proses, dia salah memutuskan, itu nggak ada. Jadi itulah fondasi awal.
Jadi kepolisian tuh dibangun dari situ, dari undang-undang. Undang-undangnya aja udah salah dari awal. Ya, naik ke atas, Bu. Contoh, dia ngelihat misalnya ibu punya rumahnya dicolong sama mafia tanah, ya kan? Ibu lapor polisi. Polisi punya kewenangan absolut, di mana dia lidik. Ketika dilidik dia lihat, wah ini bukan pidana nih, kata dia. Dia bisa hentikan penyelidikan. Ketika dihentikan dalam tahap lidik, namanya SP2 lead di situ, itu tidak bisa diperadilan, nggak bisa diperadilkan. Karena pra-peradilan itu atau prapit hanya bisa kalau sudah naik sidik. Ya, jadi ini polisi membuat sebuah peraturan baru, namanya ada di Perkap. Ya, tapi di undang-undang sebenarnya nggak ada. Jadi kalau dihentikan dalam tahap lidik, itu kita mau nggak mau akhirnya kita nggak bisa mendapatkan keadilan. Rumahnya diambil sama orang, udah kita jadi korban aja deh di situ. Nah inilah saya bilang ya, banyak sekali aturan-aturannya ini yang ngawur. Satu, kedua, sistem dia ngebangun polisi ini juga dari awal udah salah. Kenapa? Banyak orang masuk. Ya kan kita udah denger lah desas-desusnya. Masuk tuh kalau nggak ada duit, nggak mungkin bisa masuk. Ya ke polisi susah di situ. Nah, dan yang terjadi di kepolisian itu ada sistem setoran. Ya, saya kenapa bisa tahu? Ini dari pengakuan polisi-polisi sendiri yang ngomong sama saya, Pak Alvin, kita minta Pak, kalau enggak kita nggak ada, karena untuk penyidikan nih kita cuma 3 juta. Kita manggil belum ngeprint belum apa, uangnya dari mana? Akhirnya dia minta sama siapa? Sama korban nanti. Atau kalau ada punya lawyer, minta sama lawyernya kan di situ. Inilah mulai budaya korup itu ada, Bu. Ya kan, jadi sistemnya itu dari undang-undangnya, pelaksanaannya, ya kan, bahkan dia pun kalau mau naik jabatan apa segala macam, infonya juga harus ada setoran. Ya, belum lagi ada nih kita baru terbongkar semacam kayak Satgasus. Ternyata Satgasus itu ada, tidak ada anggaran, dan desas-desusnya mereka menerima dari judi online dan lain-lain di situ. Karena disinilah kita udah melihat apa jadinya aparat penegak hukum kalau aparat penegak hukumnya itu ternyata maling. Ya, susah. Ibu punya rumah. Kita sewa satpam. Satpamnya bukan jagain rumah kita, malah satpamnya setiap kali ibu nggak ada, rumah ibu dirampok. Nanti TV-nya hilang, besok perhiasannya hilang, besok sepeda motor hilang. Ya kita bukan sewa satpam. Nah inilah yang terjadi dengan polisi Indonesia. Yang seharusnya tugas mereka melindungi, menjaga, mengayomi. Itu pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 bilang polisi itu tugasnya melindungi, mengayomi, ya kan, melayani masyarakat. Pelayanan apa di masyarakat? Saya kadang bikin LP aja dipersulit, nggak ada duit, nggak bisa jalan, ya kan. Di Mabes saya sampai harus berantem awal-awal tuh. Penyidikan kita nggak kasih duit, nggak disidik sama dia, nggak jalan-jalan, ya. Jadi pelayanan itu tidak ada. Yang ada itu duit. Kamu kasih duit, saya jalanin. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga dengan adanya ini kondisi sekarang. Nah, pertanyaan Ibu gimana untuk membenahinya? Benahinya pasti dari atasan dulu, Bu. Selalu. Ya. Jadi, saya sudah gembar-gemborin di TV, di koran. Di koran saya masukin baru 2 hari yang lalu. Kalau lihat, saya punya berita, kalau di googling, saya baru naikin berita di Berita Jatim situ. Saya bilang, untuk membenahi kepolisian saat ini yang terjadi sama Sambo, ini Ferdi Sambo, bahwa ternyata wah polisi ini merekayasa apa segala, benahinya nggak cukup dengan diganti doang Sambo, nggak cukup. Dari Kapolri-nya juga harus diganti. Kenapa? Kapolri itu nggak bisa dari orang dari kepolisian, karena dia kalau dari kepolisian dia dari bawah. Bayanginlah Bu, Ibu punya anak, ini contoh nih, Ibu punya anak yang dari kecil Ibu perlakukan dia tuh dengan tangan emas, ya kan? Jadi kasar ngomong, mandi aja dia nggak pernah mandi sendiri, dicebokin pembantu, apa semua dilapin, semua nggak pernah lakuin apa-apa sendiri. Tiba-tiba Ibu mau suruh dia ke Indonesia sendiri dari Amerika misalnya, atau mau dikirim ke Prancis sendiri, pasti kan Ibu takut dong, ini mana bisa ini anak kan gitu. Nah sama. Polisi itu kalau dia dari kepolisian dari awal, dari kecil sampai dia dewasa gede, udah koruptif.
cara pikirannya itu udah tercemar. Jadi percuma, Bu, di situ nggak akan berubah, nggak akan bisa berubah. Contoh Kapolri sekarang, sebelumnya apa? Kabar Eskrim. Sebelum Kabar Eskrim dia apa? Kapolda Metro. Ya dia bisa aja ada dosa-dosa tertentu, ada janji-janji tertentu, ada konflik. Karena kenapa kita bisa bilang seperti itu? Sambo aja kemarin waktu mau dijadiin tersangka dia marah, dia kan bilang hancem. Saya akan bongkar boroknya Pak Kapolri. Ya saya percaya. Kenapa? Dia kan di propam, polisinya polisi. Kalau orang pada misalnya nih, saya lawyer nanganin kasus nggak jalan nih, misalnya kaditnya siapa, kasubitnya siapa, kan pasti saya laporin oknum polisi itu kan. Nah si Ferdi Sambo ini teman-teman, dia punya borok seluruh polisi di seluruh Indonesia. Jadi mau itu levelnya kopral, mau levelnya kapten, mau levelnya AKBP, kombes, itu semua dia ada. Borok-boroknya dia ada semua. Ya kan? Jadi orang juga nggak berani. Karena kenapa? Kapolri sebelum Kapolri pun juga dia jabatan kombes, ya jabatan AKBP di situ kan. Dan dia dulunya juga pasti pernah ada kesalahan. Ya karena borok-borok itulah disimpan di Kadifropam. Ngerti ya? Jadi kalau mereka dari kepolisian akan sulit. Contoh Novel Baswedan, ya kan? Orang bilang Novel bagus katanya di KPK. Tapi ternyata dia punya borok. Toh waktu dia masih di bawah disuruh nembak pedagang sarang burung walet katanya, yang saya baca di media ya di situ. Jadi kan setiap orang nih, setiap oknum ini sengaja nih kayaknya ada sesuatu yang memang disimpan. Kalau sampai suatu saat engkau berkhianat kepada institusi, ya kan, saya hancurin kau gitu loh. Jadi contoh kayak Susno itu kan tadinya juga mau membangkang, ya kan, dia mau ngelawan di situ, nggak bisa kan dengan cepat langsung dibongkar korupsi seolah-olah di Polda Jabar waktu itu, pemilihan atau apa tuh, jebret langsung kena, akhirnya langsung dikeluarin, dihentikan. Nah inilah, disinilah dia sudah ada dosa masa lalu. Iya. Ya. EKTP dulu Susno 2G, EKTP. Pengadaan EKTP, simulator ya. Pengadaan simulator SIM di Bandung itu. Ya, jadi intinya ada boroknya lah. Jadi mereka tuh tahu, karena mereka satu keluarga, kita tahu lah, ya kan. Kayak ibu punya anak, karena anak dari kecil ibu yang ngurus, ibu kan tahu borok-boroknya dia. Misalnya, dia pernah berangkat dari kepolisian, dari dalam Kapolri, nggak akan berhasil teman-teman, nggak akan berhasil. Nggak akan, karena kenapa? Dia lihat ke sini, ini kan dulu ada kebersamaan, ada konflik kepentingan. Kayak contoh Sambo sama Fedi, sama Fadil kan, peluk-pelukan apa, itu kan udah nunjukin ke kode keras itu, Bar ya. Sama Fadil kan. Sebentar, ini Pak Alvin nih ada kesabet Jibril ini. Pak Santiamer. Jadi kayak Kabar Eskrim itu nggak bisa dari kepolisian. Kadifropam itu harus dari luar semua tuh. Kalau memang benar-benar mau berbenah ya, kalau mau benar-benar mau berbenah gitu. Karena kalau nggak akan sulit, ya kan. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi Ibu adalah bagaimana orang rakyat jelata mau memperoleh keadilan. Saya bilang orang ini bisa mendapatkan, kita nggak ngomong masalah keadilan ya, untuk memenangkan kasus. Jadi kalau misalnya yang namanya lawyer untuk memenangkan kasus, terlepas dari kliennya itu benar atau salah, itu yang tadi saya bilang, harus salah satu dari tiga itu dia harus punya. Apakah dia kekuasaan, dekat sama penguasa, misalnya dekat sama Presiden Jokowi atau Mahfud, ya kan, nanti Mahfud yang teleponin atau gimana, itu masih berlaku di Indonesia. Waduh. Ya, jadi ada kasus saya waktu itu nanganin kliennya ternyata kenal sama misalnya bintang 3 teleponin tuh, siap dan dibantu situ. Jadi pertama kekuasaan, kedua yang punya duit. Kalau punya duit dia nyogok biasanya, ya kan, nyogok, nyuap. Nah kalau nyuap biasanya mereka pakai tipe lawyer lain, lawyer bodong lah, yang ijazah-ijazahnya palsu lah. Itu jadi Markus yang datang ke sana, ya itu. Dan yang ketiga ya secara media yang LQ pakai, karena
rakyat jelata, contoh Brigadir J juga rakyat jelata, ya kan? Tadinya mau dibilang dia melecehkan kan, bahkan nggak diakui untuk upacara kehormatan, di kuburnya aja nggak mau dihormati di situ. Nah, tapi karena viral masuk ke media, di situ nggak bisa di stop. Jadi kalau untuk rakyat jelata, Bu, untuk mendapatkan keadilan cuma satu resepnya, harus bisa viral kasusnya. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Alvin. Luar biasa. Ya, Tadi Ibu Linda ini adalah bendahara Galarua ya. Beliau itu yang ngotot nyari Pak Alvin, bantu saya nyari Pak Alvin ya. Dari 3 bulan yang lalu, dari Maret itu kalau nggak salah ya. Betul. Udah 5 bulan yang lalu, buset, aduh. Padahal orangnya nongol tiap hari, kita nyarinya, nongol tiap hari di berita, kita nyarinya setengah mati. Akhirnya. Nah ini sekarang, ini ya, Iya. Ibu Ketua nih, Lisoy.